Apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kompleks terhadap apapun yang terjadi di dalam atau di luar diri kita. Perasaan ini sangat mempengaruhi perhatian, daya ingat, motivasi, dan keputusan kita, yang semuanya adalah bagian penting dari proses belajar. Bagaimana emosi mempengaruhi otak dan proses belajar? Otak kita tidak memisahkan antara pikiran atau kognisi dan perasaan atau afeksi. Keduanya selalu berhubungan erat dan saling mempengaruhi terus-menerus. Pusat emosi di otak atau sistem limbik. Amigdala ini seperti alarm emosi di otak, terutama untuk rasa takut dan cemas. Kalau amigdala ini terlalu aktif karena stres berat atau rasa cemas yang kuat, dia bisa menghambat kerja bagian otak lain, khususnya korteks prefrontal. Contoh nyata, bayangkan kamu mau presentasi di depan kelas. Jantungmu berdebar kencang, keringat dingin muncul, dan tiba-tiba kamu lupa semua materi yang sudah kamu siapkan semalaman. Itu karena amigdala sedang berteriak cemas sehingga korteks prefrontal yang bertugas mengingat dan berbicara jadi terganggu. Otak bagian depan atau korteks prefrontal ini, bagian otak ini bertanggung jawab untuk berfungsi berpikir tingkat tinggi seperti fokus, memori jangka pendek, merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Semisal saat ini kita merasakan emosi negatif yang kuat, cemas, marah, sedih, aliran darah dan aktivitas saraf di korteks prefrontal bisa menurun. Ini seperti mematikan sebagian kemampuan berpikir jernih kita. Jadi kita susah fokus, memahami, atau bahkan mengingat pelajaran baru. Untuk pengaruh perasaan positif pada belajar. Perasaan positif itu ibarat pupuk yang menyuburkan proses belajar kita. Yang pertama, meningkatkan semangat dan keterlibatan. Adanya rasa penasaran dan minat. Kalau kita penasaran dan tertarik, kita jadi lebih semangat buat belajar dan mencoba hal baru. Yang kedua, menguatkan daya ingat. Pengalaman belajar yang menyenangkan atau punya arti penting biasanya lebih mudah diingat. Emosi positif bisa menandai informasi sebagai hal penting, jadi otak lebih memprioritaskan penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, membangun ketahanan diri atau resiliensi. Perasaan positif membantu kita menghadapi tantangan dan kegagalan dalam belajar. Kita jadi lebih gampang bangkit lagi dan mencoba. Pengaruh perasaan negatif pada belajar. Sebaliknya, perasaan negatif bisa jadi penghalang besar untuk belajar yang efektif. Yang pertama, mengganggu fokus dan konsentrasi. Seperti halnya ketika mengalami kecemasan. Kecemasan yang tinggi, misalnya saat ujian, bisa bikin pikiran kita penuh kekhawatiran, jadi susah fokus ke materi. Kemudian yang kedua, menghambat kerja memori. Stres berkepanjangan atau kecemasan bisa merusak hipokampus yang mengganggu kemampuan otak untuk membentuk ingatan baru atau mengambil kembali ingatan yang sudah ada. Makanya kita bisa blank pas ujian padahal sudah belajar. Peran lingkungan belajar dan interaksi sosial menurut Vygotsky. Sesuai yang pernah kita bahas soal Vygotsky, emosi itu tidak cuma datang dari dalam diri tapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Yang pertama, dukungan sosial dan bantuan atau scaffolding. Kalau kita merasa didukung oleh guru, teman, dan keluarga, maka kita akan merasa nyaman, sehingga kita lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, suasana kelas. Kelas yang aman, inklusif, dan saling menghargai akan menumbuhkan perasaan positif dan mengurangi kecemasan. Sebaliknya, kelas yang terlalu kompetitif, suka menghakimi, atau tidak aman bisa memicu perasaan negatif. Cara mengelola emosi untuk belajar maksimal. Memahami hubungan ini memberi kita kekuatan untuk mengatur emosi demi proses belajar yang lebih baik. Yang pertama, sadar akan emosi atau emotional awareness, yaitu belajar mengenali dan mengakui emosi kita sendiri. Yang kedua, strategi mengatur emosi atau reframing kognitif, mengubah cara pandang terhadap situasi yang bikin kita emosi negatif. Yang ketiga, membangun motivasi dari dalam diri, fokus pada makna dan relevansi materi, berikan pilihan dan dorongan, rasa ingin tahu, alami ke diri kamu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari kami, sekian dan terima kasih.